Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap jaga kesehatan dengan kondisi pandemi sekarang. Baik, kita sekarang akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tujuan, bukti, dan prosedur audit dalam mata kuliah Internal Auditing. Bukti audit. Dasar setiap proses audit adalah bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup, kompeten dalam setiap proses auditnya untuk memenuhi berbagai standar yang ditetapkan oleh profesi. Sifat bukti audit merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Perbedaan bukti audit dengan bukti hukum dan ilmiah. Karena mungkin kalian berpikir, apakah bukti audit itu sama seperti bukti-bukti hukum yang ada di pengadilan? Nah, dalam kasus-kasus hukum terdapat aturan-aturan tentang bukti hukum yang digunakan oleh hakim untuk melindungi pihak yang tidak bersalah. Serupa dengan hal itu, dalam berbagai eksperimen ilmiah, auditor pun mengumpulkan berbagai bukti audit untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Jenis bukti yang digunakan oleh auditor berbeda dengan bukti yang dikumpulkan oleh para ilmuwan dan dalam berbagai kasus hukum, serta bukti itu pun digunakan dalam berbagai cara yang berbeda. Tetapi, dalam ketiga kasus tersebut, bukti-bukti dipergunakan untuk menarik kesimpulan konsumen. Auditor melakukan 4 pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan prosedur audit yang digunakan, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih dari populasi, kemudian penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit. Jadi, dengan prosedur audit, itu juga ada populasi dan sampel yang ditentukan ya. Keputusan bukti audit, yaitu berupa prosedur audit, merupakan rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit. Ukuran sampel, setelah memilih prosedur audit, mungkin sekali memilih beragam ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Item-item yang terpilih penentuan ukuran sampel tersebut haruslah ditentukan item mana dari populasi yang akan diuji. Penetapan waktu keputusan pemilihan waktu audit. Sebagian dipengaruhi oleh kapan kalian menginginkan audit itu diselesaikan. Dalam audit atas laporan keuangan, umumnya kalian ingin agar audit diselesaikan 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Jadi sering kalian lihat laporan audit itu kalau bekerja di perusahaan-perusahaan swasta maupun negeri, hasil laporan audit akan tertera biasanya pada bulan keempat atau setelah triwulan pertama. Program audit yaitu daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit disebut sebagai program audit yang memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item yang dipilih, dan pemilihan waktu pengujian. Umumnya ada suatu program audit termasuk beberapa prosedur audit untuk setiap komponen audit. Komponen audit itu apa aja? Salah satunya yaitu piutang usaha, penjualan, dan seterusnya. Keandalan bukti. Keandalan bukti merupakan tingkat di mana auditor merasa yakin bahwa bukti audit dapat mendukung pendapat audit dan penentunya adalah ketepatan dan kecukupan bukti. Ketepatan bukti merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Ketetapan suatu bukti audit hanya dapat diperbaiki dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau yang memberikan bukti yang lebih handal. Relevansi bukti itu apa? Relevansi bukti berarti bukti audit itu harus berkaitan dengan relevan yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap benar. Relevansi bukti dapat dipertimbangkan dengan tujuan audit khusus karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Apa saja sih bukti fisik yang digunakan oleh auditor? Nah, di antaranya yaitu ada pengujian fisik.
Berikut rinciannya ya, kita jelaskan satu persatu. Jenis-jenis bukti audit tadi. Pengujian fisik, yaitu infeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Nah, pengujian fisik yang secara langsung berarti verifikasi atas aktiva yang benar-benar ada atau tujuan keberadaannya dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling terpercaya dan berguna. Bukan merupakan bukti untuk memverifikasi bahwa aktiva yang ada memang dimiliki oleh klien. Auditor tidak memiliki kualifikasi untuk menimbang berbagai faktor kualitatif seperti keusangan atau keaslian aktiva. Nah, selanjutnya konfirmasi, menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Permintaan ini ditujukan bagi klien. Klien meminta pihak ketiga yang independen memberikan tanggapannya secara langsung kepada auditor. Konfirmasi ini terbagi menjadi konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Apa itu konfirmasi positif? Yaitu meminta penerimaan untuk merespon dalam semua keadaan. Sedangkan konfirmasi negatif, penerima diminta untuk menerima atau merespon hanya saat informasi tidak benar. Jadi, kalau konfirmasi negatif hanya dikonfirmasi tidak benar, berarti itu konfirmasi negatif. Sedang konfirmasi positif itu menerima apapun hasilnya. Nah, selanjutnya dokumentasi adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau harusnya yang tersaji dalam laporan keuangan. Nah, dalam dokumen itu ada dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien tidak pernah disampaikan kepada pihak luar organisasi. Nah, sedangkan dokumen eksternal yaitu dokumen yang pernah ada dalam genggaman seseorang di luar organisasi yang mewakili klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen tersebut saat ini berada di tangan klien. Selanjutnya, prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya tampak wajar. Tujuannya, memahami industri dari bisnis klien, menilai kemampuan keterberlanjutan bisnis entitas, menunjukkan munculnya kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, mengurangi ujian audit terinci. Wawancara kepada klien. Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi, baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai tanggapan pernyataan yang diajukan oleh auditor. Nah, selanjutnya, rekalkulasi melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Selanjutnya, observasi atau pengamatan adalah penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas klien. Sepanjang melakukan penugasan terhadap klien, auditor mendapatkan kesempatan untuk menggunakan panca indera mereka seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan penciuman untuk mengevaluasi banyak hal. Jadi, ternyata observasi juga diperlukan ya dalam hal untuk menilai bukti fisik. Oke, biaya atas jenis-jenis bukti. Dua jenis bukti audit yang paling mahal biayanya adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Kenapa? Karena pengujian fisik mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan perhitungan aktivanya yang seringkali dilakukan pada tanggal neraca. Selanjutnya, konfirmasi membutuhkan biaya yang sangat besar karena auditor harus melaksanakan sejumlah prosedur secara berhati-hati dalam rangka mempersiapkan konfirmasi, pengiriman, dan penerimaan kembali. Dokumentasi audit menurut standar audit, dokumentasi audit catatan yang disimpan oleh auditor dari prosedur yang ditetapkan, ujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang berhubungan dengan yang dicapai dari perjanjian. Dokumentasi audit harus dipelihara dalam arsip terkomputerisasi. Tujuan dari dokumentasi audit yaitu membantu auditor menyediakan jaminan wajar bahwa auditor yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar. Oke, berikut adalah pengaruh e-commerce terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Definisi e-commerce.
E-commerce adalah di mana dalam salah satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online, atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya operasional untuk kegiatan trading. Seperti kita tahu, saat ini semakin majunya zaman, dan apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, mengharuskan kita untuk mengurangi interaksi, banyak di antara kita yang melakukan pembelian secara online. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dilakukan melalui e-commerce, yaitu pembelian buku melalui online, pembelian elektronik juga melalui online, bahkan pembelian kendaraan pun dapat dilakukan melalui online. Kalau pembelian pakaian juga dilakukan melalui online. Nah, pengaruh e-commerce terhadap bukti audit itu semakin banyak. Bukti audit yang disajikan dan disimpan dalam bentuk elektronik, maka auditor harus mengevaluasi bagaimana informasi itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan bukti yang layak dan mencukupi. Baik, itu tadi beberapa materi mengenai tujuan bukti dan prosedur bukti audit. Semoga kalian semua memahami. Untuk kehadiran hari ini boleh komen di bawah nama dan kelas, dan jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.